Halaman berapa kita? 23 ya. Coba dibuka. Ya. Ayo. Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita Kitab Thariqatus Syar'iyyah Listina fil Hayatil Islamiyah. Jadi kita sudah membahas tentang ususud daulatil khilafah dan juga al-mutamayyizatu li daulatil khilafah. Jadi ada asas-asas dan juga keistimewaan dari daulah khilafah ini. Nah, kita bahas sekarang ya, halaman 23. Wa waqi'ud daulah ya, wa waqi'ud daulatil islamiyati, dan fakta daulah Islam ya, zaman Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana ini ya? Wal khulafa'i rasyidin, dan juga para khulafa pada zaman khulafa'ur rasyidin, min ba'dihi, setelah Rasulullah SAW, dan juga wawaqi'un adillah, jadi wal adillah, dan juga dalil-dalilnya ya, wal adillatu syar'iyyah, dan juga dalil-dalil syariatnya, min kitabi wa sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, minal kitabi wa sunnati, huma al-miqyasu asyar'iyyu, yang keduanya itu menjadi standar dalam, atau ya, menjadi miqyas, menjadi standar dalam secara syariat, lima'rifati waqi'in ya, terhadap pengetahuan atau terhadap pengetahuan fakta ayatu daulatin, tanda atau ayah ya, bisa tanda, maksudnya bukti bahwa adanya daulah ya, inkanat islamiyatan au ghaira islamiyatin ya, ini menjadi tanda sekiranya ini adalah islami atau tidak islami. Maksudnya begini, jadi dalam daulah Islam itu fakta keadaan Rasul dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin, juga adanya dalil-dalil syar'i, itulah yang menjadi bukti, menjadi ayat, menjadi landasan dari daulah khilafah ini. Jadi bukan yang lain, bukan masa kekhilafahan Turki Utsmani. Waalaikumsalam. Jadi bukan juga masa kekhilafahan Umayyah misalnya. Ya. Juga bukan masa kekhilafahan yang lain-lainnya, tidak. Ya, tapi masa Rasulullah, para khulafaur rasyidin, dan juga siapa? Ya, para orang-orang yang kemudian maksudnya mengikuti dalil-dalil syariat, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini yang menjadi buktinya di sini. Maka dikatakan wal hayatul lati asyahal muslimuna, dan kehidupan yang kaum muslimin hidup di dalamnya itu adalah ya, ba'da hijrati fi ahdi Rasulillah SAW, setelah hijrah ya, setelah
hijrah pada masa Rasulullah SAW, wa fi apa ini? Wa fi zillil khilafatir rasyidah, dan juga pada naungan khilafah rasyidah, hiya al hayatul islamiyatu, ya. Itu adalah kehidupan Islamiyah yang bagaimana ini menjadi al-anmuduju, ya. Jadi ini adalah yang menjadi contohnya. Jadi begitu. Jadi kehidupan kaum muslimin, yang kaum muslimin ini hidup pada setelah hijrah dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin, ini adalah kehidupan Islam yang menjadi contoh. Jadi bukan masa khalifah-khalifah pada masa Abbasiyah, Umayyah atau bahkan Utsmaniyah, bukan itu. Itu yang harus diingat. Allati yajibu an alladzi yajibu an ya'mala hamlatud da'watil islamiyah, yang ini menjadi wajib untuk beraktivitas mengemban dakwah Islamiyah. Kapan? Al-yaum li istinafiha, ya. Jadi inilah yang wajib al-yauma li istinafiha. Pada hari inilah yang kemudian untuk kita lanjutkan kembali. Jadi bukan melanjutkan kekhilafahan Turki Utsmani, tetapi melanjutkan apa? Khulafaur Rasyidin, dan juga siapa? Ya, para orang-orang yang mengikuti dalil-dalil tadi, berdasarkan dalil. Ya. Iya kan? Fa in wujidat mislu hadhil hayatil islamiyah fi daulati, maka ketika itu didapatilah contoh dari kehidupan Islamiyah ini pada bernegara, yang bagaimana yajibu an ya'malal muslimuna, yang wajib untuk dikerjakan oleh kaum muslimin, wa hamlatud da'wati, ya, dan juga mengemban dakwahnya, lidhammal aqtaril islamiyah, ya, agar bisa menjamin, ya, li aqtaril islamiyah ila hadhihi daulah. Maksudnya di sini adalah penerapan Islam, ya, seluruh aspek Islam dalam negara ini. Kenapa? Li'anna wihdatul khilafah, dikarenakan satunya kekhilafan tadi, wa khudu'u li daulatil khilafah, dan ketundukan, maksudnya di sini adalah, ya, wilayah-wilayah kaum muslimin yang lain dalam daulah Islamiyah, wajibun syar'iyyun alal muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin secara syar'i. Jadi gini maksudnya, kaum muslimin itu memiliki negara-negara, tetapi negara-negara tadi harusnya wilayah-wilayah tadi tunduk dan satu padu bersama khilafah Islamiyah. Satu orang khalifah, mereka bagian dari daulah Islam. Makanya kaum muslimin harus mengemban dakwah di sini. Nah, dakwahnya adalah tadi menyatukan kekhilafahan dan menundukkan seluruh wilayah-wilayah, sudut-sudut Islam, wilayah-wilayah regional Islam, ya. Di sini maksudnya di sini agar menjamin regional atau wilayah-wilayah Islam kepada negeri ini, kepada daulah ini. Nah, ini yang kemudian sebenarnya harusnya ada. Ya gitu, berarti dakwahnya begitu. Ya kan? Fa'ala hamlatid da'wati, maka dari mengemban dakwah inilah, maka maksudnya di sini adalah, maka mengemban dakwah ini adalah atas apa? Fil ahzabi wal jamaat, pada ahzab, pada partai-partai dan juga seluruh kelompok-kelompok allati ta'malul istinafil hayatil islamiyah,
yang dia itu beraktivitas untuk melanjutkan kehidupan Islam. Jadi harusnya mengemban dakwah inilah yang harus dilakukan. Ya, yang bagaimana? Ya kan? An yun'imu an-nazar. Yang mereka semua itu harusnya apa namanya? Yun'imu an-nazar. Jadi menyenangkan hati mereka, menikmati. Jadi yun'imu ini dinikmati. Bisa juga yun'amul nazar. Jadi menikmati pandangannya. Maksudnya di sini ya senang dia itu harusnya. Dia harusnya kemudian memulai menyadari, ya, menyadari pikirannya di situ. Fi fahmil waqi, dalam memahami fakta, allazi ya'maluna litughayyiruhu. Ya kan? Bukan. Allazi ya'maluna litagyirihi. Begitu salah baca nih. Yaitu adalah yang bagaimana dia beraktivitas untuk dia rubah. Ya, bisa juga begitu. Ya, jadi dia ini orang-orang dan kelompok-kelompok ini harusnya bagaimana memulai merasa nyaman, menikmati, begitu misal kira-kira. Apa? Untuk dia ini beraktivitas merubah negeri mereka, ya kan? Memahami tentang bagaimana kehidupan yang Islami. Ini harus dimulai di sini, ya. Wa fi dirasati tariqatil lati yaslikunaha. Dan juga pada mempelajari metode yang akan mereka tempuh dalam dakwah ini. Jadi dia harus memahami wilayah atau pemahaman fakta yang dia harus rubah, dan juga mempelajari metode yang akan dia tempuh. Ini dua. Ya. Liyata'akkadu min annaha at-tariqatu syar'iyyatul lati jaa bihal wahyu. Ya, agar supaya bisa menjadi liyata'akkadu, agar mereka benar-benar bisa menguatkan dari metode syariah yang datang bersama wahyu, metode tadi, yaitu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi metode menegakkan syariat pun adalah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi metodenya pun seperti itu. Wasara 'alaiha rasuluhu Muhammadin, dan juga metode atau apa namanya, ini semua ini adalah apa yang dijalani, ya, metode ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waalaikumsalam. Yang bagaimana dia aujada awala hayatan islamiyatan, yang dia ini adalah aujada awala hayatin islamiyatin, yang pertama kali, yang mewujudkan pertama kali kehidupan Islami. Di mana? Fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah. Nah, yang apa yang dilakukan Rasul? Biiqamatid daulatil islamiyah, dengan cara menegakkan kembali daulah Islamiyah, allati ammarah salasata isyrina qarnan wa nayyifan, yang itu umurnya, ya, daulah khilafah Islamiyah ini, daulah Islamiyah ini adalah 13 abad lebih dari 13 abad, naifan. Jadi daulah khilafah, daulah Islamiyah itu 13 abad. Ya. Ya. Bisarfin nazri an su'it tatbiqi, ya. Yang 13 itu ada apa? Ya, harus kita luruskan, harus dengan satu pandangan, ya.
membereskan pandangan dari apa? Ansu intatbiq, dari rusaknya, dari apa? Cacatnya penerapan li ba'di ahkamil Islam, sebagian hukum Islam. Contoh misalnya khilafah mereka berikan kepada anak keturunan berdasarkan seperti warisan. Bahkan yang diturunkan itu bukan cuma jabatan khalifah, jabatan gubernur mereka juga turunkan kepada anak cucu mereka. Ini penyimpangan. Bahkan penyimpangan yang cukup berat itu adalah pada saat mereka tidak menerapkan politik luar negeri daulah khilafah, yaitu adalah politik jihad, politik menyebarkan Islam. Mereka nggak mau pakai lagi. Nah, ini penyimpangan penerapan syariat Islam, harus kita bereskan di situ. Min kibali ba'di hukami, dari sisi sebagian ya hukum-hukum, ya kan, bagi kaum hukam. Min ba'di hukami, dari sebagian pemerintah atau penguasa kaum muslimin al-muslimin di sini. Kenapa? Li'annal muslimina fi hadhil quruni lam yutabbiqu ghairal islami. Jadi kalau ada yang bilang misalnya daulah khilafah itu hanya pada masa Khulafaur Rasyidin, lalu apa yang diterapkan oleh Umayyah, oleh Abbasiyah, oleh Utsmaniyah? Mereka menerapkan Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin dikatakan di sini pada kurun 13 abad itu tidak menerapkan selain Islam. Mereka tuh menerapkan Islam walaupun tentu ada penyimpangan. Kok ya sekarang malah dikatakan lebih baik padahal mereka nggak menerapkan Islam? Gimana ini? Ya. Walam yatahakamu li ghairil Islam, bahkan mereka tidak merintah kaum muslimin, ya, para pemerintahan tadi dengan selain Islam. Ya. Fadaulatuhum kanat islamiyatan, maka jadilah negara mereka pada saat itu adalah negara Islam. Wahayatuhum kanat islamiyatan, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang Islam. Fi nazrihim fi, ya kan, pada pandangan mereka, pada pikiran mereka, wa fi nazri ghairihim, dan juga dari pandangan selain mereka, bahwa mereka apa? Adalah Islam. Siapa yang selain mereka memandang bahwa kehidupan mereka adalah Islam? Min syu'ubi wad duwal, dari negara-negara dan orang, dan dari bangsa-bangsa dan negara-negara lain. Jadi ya, bab ini menjelaskan bahwa daulah khilafah itulah satu-satunya yang dijalankan oleh kaum muslimin. Ini fakta yang terjadi pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, baru kemudian dibubarkan. Nah, 3 itu sampai 13 abad lebih itulah diterapkan syariat Islam. Faktanya sekarang tidak menerapkan syariat Islam. Sudah 100 tahun nih kita. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kita ini sudah tidak lagi menerapkan syariat Islam. Ini harus dipahami. Bagi pengemban dakwah, gimana harusnya dia ini menjalani syariat Islam. Gitu. Wow, masih banyak waktu kita. Yuk, ada yang mau tanyakan? Pak, gimana daulah itu? Punya 4 keunikan. Ya, dan juga ada bukan empat asas dan 6 keunikan. Itu yang dibahas dalam bab ini. Ya kan? Ada pertanyaan? Paham? Silakan. Ya, tentang kewajiban mendirikan kembali daulah dan menerapkan syariat Islam kan banyak dalil-dalil ya, istilahnya maupun fakta-fakta selama 13 abad lebih. Jadi pertanyaan, kenapa
sebagian umat muslim, bahkan hampir semua istilahnya tidak mendukung, dan lebih parahnya lagi ulama-ulama itu sendiri kenapa tidak mendukung untuk mendirikan lagi atau menegakkan syariat Islam. Nah, jadi kaum muslimin selama 13 abad itu menegakkan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW dan juga dalil-dalil syariat. Itu harus kita ingat dulu. Terus pertanyaannya, kenapa kok sampai 100 tahun ini kaum muslimin juga malah nggak punya khilafah lagi, nggak punya daulah Islam lagi? Padahal selama 100 tahun ini kita masih memiliki banyak para alim ulama. Umat Islam masih banyak. Ya dah? Umat Islam masih banyak. Apa yang pertama yang menyebabkan masalah ini? Yang pertama adalah pada saat ini kaum muslimin terracuni oleh pemikiran barat. Jadi pemikiran kaum muslimin itu terracuni. Mulai racun ini masuk sejak kapan? Sejak abad kedua Hijriah. Jadi racun ini sekarang ini sudah makin banyak. Apa racun yang masuk pertama kali dan kemudian betul-betul menjadikan kaum muslimin jadi nggak bisa lagi melaksanakan syariat Islamnya dalam daulah khilafah? Bahkan sekarang banyak orang yang nggak mendukung, misalnya takut dan sebagainya. Racun yang pertama kali masuk adalah menjauhkan potensi bahasa Arab dengan potensi Islam. Menjauhkan, kalau bahasa kita itu, menjauhkan Al-Quran, menjauhkan Al-Hadis. Dari sisi Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, sehingga memahami Al-Quran harus paham bahasa Arab, membacanya pun harus bisa baca bahasa Arab, baca Quran. Memahami hadis juga dengan bahasa Arab. Kalau gitu kok jadi bahasa Arab? Karena memang Qurannya itu dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Quran dan yang menjaganya. Maksudnya menjaga itu gimana? Kita nggak boleh merusak Al-Quran, termasuk nggak boleh juga ngapain? Menjauhkan potensi bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dengan bahasa Islam, dengan ajaran Islam. Ini yang pertama. Racun ini masuk sedikit demi sedikit kepada generasi muda Islam. Generasi muda menjadi tua, melahirkan generasi selanjutnya, sampai kemudian Islam ini dijauhkan dari bahasa Arab. Bahkan kemudian Islam ini bahkan dinyatakan bukan Arab. Bukan, maksudnya ini bukan berarti kita membantu Arabisasi, bukan. Bahkan dianggap tadi Islam ini adalah memang untuk seluruh alam semesta, makanya bukan cuma Arab. Bukan itu, ini salah tempat. Kalau dia memahami dalil syariat, yang dalil syariat itu berbahasa Arab, maka dia harusnya tahu bahwa khilafah itu wajib. Nggak ada cerita alim ulama menolak khilafah, itu nggak ada. Seluruh mazhab itu menerima. Kecuali satu mazhab dari golongan Syiah, itu pun bukan karena dia menolak khilafah. Cuma siapa yang menjadi khalifah itu yang mereka permasalahkan. Ini kalau mazhab yang benar. Tapi kalau misalnya dia sudah memang menyimpang dari Islam, sudah selesai. Ini yang pertama, peracunan pemikiran, tasmimul fikr. Dan ini melanda banyak orang. Ditambah lagi setelah masa Renaissance, setelah masa kebangkitan Eropa, ya kan? Orang-orang Eropa kemudian menemukan cara untuk mereka bangkit, cara mereka ya, yang tidak Islami tentu, yang sebenarnya kebangkitan semu, tidak hakiki. Yaitu apa? Memisahkan agama dengan kehidupan, sekularisme. Racun ini makin banyak masuk ke dalam diri umat Islam. Jadi kita terkotak-kotak. Tadi ngomong misalnya, kita ini kok jadi jauh dengan bahasa Arab. Itu seolah-olah itu negeri yang di mana gitu loh. Iya. Negeri tempat TKW, gitu mungkin pikiran kita jadinya kan, ya kan? Negeri orang-orang yang
begitu bentuknya, bahkan lebih jauh lagi orang-orang yang bakhil, pelit misalnya, ya kan, dengan cari untung sebesar-besarnya misalnya, itu kan stereotip begitu. Negeri yang ganas terhadap misalnya perempuan-perempuan misalnya, ini stereotip pemeracunan kita, gitu. Padahal bukan masalah jazirah Arabnya, tapi di situ adalah tempat di mana Allah menurunkan Rasul-Nya, memberikan kemuliaan. Bahkan wilayah itu adalah fi Bakkatil Mubarakah, di satu Bekkah, di satu lembah, di satu tanah yang diberkahi oleh Allah. Di situ terdapat apa? Baitullah. Titik pertama orang mau menyembah Allah, yang dimonumenkan, bukan dimonumenkan sebenarnya, yang diperintahkan oleh Allah, ya kan, dengan mendirikan Ka'bah. Loh, kenapa harus di Arab? Kan bisa aja itu di Cilengsi misalnya, ya kan? Bisa aja di Bogor itu jadi pusat agama. Emang agamanya siapa? Loh, memang Allah ini Tuhan kita. Allah itu memberi gitu. Jangan kemudian ngutak-ngatik perbuatan Allah. Allah bilang fa'alul lima yurid. Allah itu berkehendak semaunya Dia, semaunya Allah. Allah tentukan yang diberikan kemuliaan itu adalah seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Muhammad bin Abdullah pada waktu itu. Iya kan? Nggak ada yang lain misal di sini. Lalu kita bagaimana? Kok saya malah bukan jadi orang Arab? Coba saya jadi orang Arab, belum tentu juga beriman. Coba kalau misalnya pada saat misalnya hidup di masa Nabi, coba saya hidup di masa Nabi ya, wah jadi orang beriman yang benar. Belum tentu, siapa tahu jadi pengikut Abu Jahal. Itu. Makanya sekarang bagaimana? Bersyukur bahwa kita masih menjadi manusia, kan gitu. Bersyukur kita ini jadi orang Islam. Makanya terapkan syariat Islam secara totalitas, gitu. Gitu. Tapi saya ini nggak bisa bahasa Arab, ya belajar. Wah, masih lama, sekarang udah tua. Ya enggak apa-apa, emang kenapa mesti udah tua? Ya kan? Umur juga bukan kita yang nentuin, ya dah. Belum tentu juga kita sampai tua. Siapa tahu ntar bentar juga beres urusan. Ya dah. Ya jadi nggak ada cerita bahwa kita ini merasa tadi. Makanya peracunan pemikiran ini akhirnya juga membuat akidah umat ini rusak. Apa yang pertama kali juga membuat akidah umat rusak? Ini berkaitan dengan masalah apa itu? Khair syar, hasan qaubih, halal haram. Itu dirusak. Mana umat ini tahu mana yang khair, mana yang syar, mana hasan, mana qaubih, mana yang baik, mana yang terbaik dan buruk, mana terpuji dan tercela. Bahkan lebih parah lagi, mana yang halal, mana yang haram disimpangkan. Itu termasuk bagian peracunan yang membuat debu dalam akidah umat. Bahkan lebih jauh umat ini disimpangkan dengan apa? Dengan pemahaman bagaimana memahami tentang zat Allah, padahal mereka nggak bisa. Mereka mikir seolah-olah keren gitu, bisa menelaah bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana zat Allah, padahal mereka nggak bisa, ngarang, ngayal. Kenapa? Tadi otaknya rusak. Bukan otaknya, pola berpikirnya rusak, teracuni. Istilahnya offset. Sesuatu yang nggak bisa dia pikirkan, dia pikirkan. Jadilah kemudian akhirnya ditambah lagi dengan bagaimana umat Islam ini tidak menemukan tadi ya, pemikiran Islam yang jernih tadi, sudahlah kotor, sudahlah teracuni, ya kan? Apalagi dengan paham sekularisme, paham nasionalisme di situ, ya kan? Nah, ditambah lagi tentu dengan paham-paham yang lain, materialisme, semuanya akhirnya umat menjadi jauh dari Islam. Tadi ngomong Arab, ngomong tentang bangsa Arab,
ngomong tentang bahasa Arab, ngomong yang berkaitan dengan dalil-dalil syariat, dia sudah tidak mau lagi. Padahal dia ini mau beragama Islam. Kenapa? Teracuni pemikiran. Jadi kalau bisa ditanya, kenapa kok khilafah belum bisa berdiri? Ya karena tadi racun di benak umat ini masih banyak. Makanya kita belajar di sini. Ini makanya kita dikatakan bagaimana kalau mau melanjutkan kehidupan Islam, ada metode Islamnya. Gitu loh. Jadi ada metode Islamnya itu di situ. Jadi 100 tahun tanpa khilafah itu betul-betul menjadi sengsara umat ini. Tapi karena tadi otaknya rusak, dia nggak ngerasa sengsara. Padahal dia tuh sengsara sekarang ini, iya kan? Membeli sesuatu dengan mahal, tidak ada, sekolah mahal, ya dah. Kesehatan mahal, dia harus bayar, ya dah. Nggak diurus, makan kelaparan, rumah nggak dapat, ya dah. Pakaian kekurangan. Bahkan untuk berislam dengan ajaran Islamnya sendiri dia bingung. Dalam Islam di sini dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Kok ya semuanya pakai riba? Padahal ngakunya Islam, nggak ngerti mana riba yang seharusnya dijauhi, mana jual beli yang seharusnya dijalani, nggak ngerti, Masya Allah. Dimulai dari apa? Tadi nggak ngerti, artinya diracuni pemikirannya. Ini yang kemudian yang mungkin pernah kita bahas ya, dari apa yang diberikan tips dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Yaitu bagaimana? Dia ini mengerjakan apa yang tidak diketahuinya. Ya kan? Ya, jadi mengerjakan apa yang tidak tahu, lalu tidak mengerjakan apa yang dia tahu, tidak mencari tahu tentang kerjaan yang dia lakukan, dan yang keempat malah memusuhi orang yang memberitahu pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Oh, parah itu sih empat-empatnya. Jadi ngerjain apa yang dia tidak tahu. Oh ya demokrasi, ya kan? Dia kerjain, oh ini rame-rame. Padahal dia nggak tahu juga, dia ngikut-ngikut. Atau dia nggak ngerjain apa yang dia tahu. Dia harusnya berdakwah, menerapkan syariat Islam, menyampaikan ajaran Islam yang benar. Dia tahu itu, dia sembunyikan. Ini ngancurin agama buat diri sendiri. Atau mungkin lugu, terlalu polos, yaitu tidak mencari tahu tentang apa yang harusnya dia kerjakan. Terlalu blow on. Atau bahkan, nah ini tadi, dia malah memusuhi orang yang memberikan penjelasan atau pemberitahuan tentang seharusnya apa. Jadi memusuhi pengemban dakwah. Oh ini ekstremis. Wah ini fundamentalis. Oh, ini radikal katanya. Malah dimusuhin. Nauzubillah. Gitu dah. Ini padahal mereka bilang mereka itu adalah termasuk orang-orang yang mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan membacakan Fatihah untuk bisa mendapati tadi kebaikan yang kemudian diberikan dari ilmu yang dicurahkan oleh beliau. Tapi kok ya ajarannya malah nggak mau diikuti. Makanya harusnya gitu. Nah jadi kembali di sini. Oleh karena itu gimana kok sekarang misalnya belum ada penegakan khilafah, ini sudah dimulai. Gitu, sudah dimulai. Makanya dengan cara mengembalikan pemahaman umat, ifhamun nas anil Islam, mengembalikan kembali tadi. Makanya belajar bahasa Arab dipelajari, walaupun bukan cuma untuk misalnya sekedar ngomong atau tadi misalnya agar menjadi TKW atau bukan, tapi agar bisa lebih memahami dalil. Ini aja tadi masih kita susah, karena emang kita nggak terbiasa kan gitu. Bacanya tak itu tak. Kalau dulu dibilanginnya pokoknya baca aja bunyi, orang nggak ada cakalannya kan gitu misalnya. Tapi ada kaidahnya. Nah kaidah-kaidah itu kan ada ketentuannya. Yang kadang kita ini lupa karena kita nggak biasa kan gitu tak. Tapi terus belajar pelan-pelan.
Gitu. Ya, sampai kemudian juga mempelajari tentang syariat-syariat semuanya. Terus gimana kita menghadapi orang-orang seperti itu, para kiai, para ustadz yang tidak mau misalnya mengembalikan syariat Islam? Mereka adalah tetap dalam keadaan umat kita, umat Islam, saudara kita. Makanya kita harus dengan kasih sayang memberikan pemahaman yang mendalam kepada mereka. Jangan dimusuhin, jangan dibunuh bahkan, jangan. Ini atau dikafir-kafir, ini kafir, atau bahkan dicela. Wah, Masya Allah, masuk neraka, jahanam, laknatullah. Waduh, orang pada lari kayak gini. Diajarin satu-satu, ayo belajar Islam. Gitu, pelan-pelan. Jadi selama mereka mau membuka diri tadi, ya, kalau kata Abdul Qadir Jailani tadi, tidak memusuhi siapa yang mengajarkan kebaikan padanya dan juga mencari tahu apa yang kemudian dia kerjakan, maka insya Allah orang ini akan tertunjuki kepada jalan yang baik. Coba deh. Ya, dia tentu nanti banyak godaannya. Mau ngaji, aduh ini belum beres ini ya. Mau ngaji, aduh ini nggak punya. Tapi ya tetap harus mau terus pelan-pelan kita nanti. Ya. Dan lagi, biar pas nih satu bab. Biar pekan depan bab baru nih. Atau kita mulai. Ya, silakan. Sekarang sudah tersebar isu bahwa khilafah itu pernah terjadi penyimpangan penerapan hukum. Nah, untuk menjelaskan ke mereka gitu ya, terkait yang terjadi sebenarnya, kenapa bisa terjadi penyimpangan hukum Islam pada masa itu. Iya, betul sekali. Jadi pada saat kekhilafahan dahulu dijalankan oleh umat Islam selama 13 abad, itu terdapat penyimpangan-penyimpangan penerapan hukum Islam. Tetapi pongkolnya ini tidak tercerabut. Walaupun penyimpangan tadi, ya kan, terkadang betul-betul menyakiti, bahkan mungkin membuat sengsara sebagian umat Islam. Tapi pongkol penerapan seluruh syariat Islam ini tidak tercerabut. Lalu bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang mengatakan, tuh khilafah juga akan berdarah-darah, tuh khilafah juga akan misalnya terdapat penyimpangan. Pertama, ya harus kita katakan bahwa penerapan seluruh sistem manapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu satu dulu. Ini bukan berarti kita kalau kayak gitu juga demokrasi nggak sempurna, gitu juga republik nggak sempurna, gitu juga misalnya sosialisme komunis nggak sempurna dong, bisa aja. Bukan itu maksudnya. Jadi daulah Islamiyah adalah daulah basyariyah. Negaranya manusia, bukan negaranya malaikat. Harus diingat. Jadi yang terpenting adalah dia tidak tidak mencabut apa pongkol dari penerapan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Asas yang 4 ini tidak diganti, yang kita pelajari, ya. 4 asas ini tidak diganti. Apa? As-siyadah lisyar'i wa sultan lil ummah, ya kan? Ya kan? Dan juga apa namanya? Wahdatul khilafah, satunya khilafahan. Dan yang keempat ini adalah khalifah lah yang berhak mentabani hukum. Nah, ini asas ini nggak berubah, gitu loh. Kedaulatan tetap di tangan syariat, kekuasaan di tangan umat. Umat mungkin pada waktu itu menjadi penyimpangan, yang harusnya kekuasaan bisa diberikan kepada beberapa kondisi orang yang mampu, dia suruh kepada keluarganya yang tidak mampu. Nah, ini penyimpangan di sini. Tapi memang itu buat umat. Itu satu. Jadi daulah khilafah, daulah basyariyah. Nah, berbeda dengan sistem yang lain. Sistem kapitalisme, republik. Ini dari akar pertamanya, dari asasnya sudah salah.
Asasnya jalan tengah, asasnya kompromi. Mana ada kompromi yang baik dan buruk, pasti menjadi buruk. Ya dah. Sosialisme asasnya material asasnya itu adalah ya materialisme. Ya kan? Kebendaan. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi bagaimana? Ya, asal pongkolnya itu udah tertolak, udah rusak. Jadi kalau misalnya dikatakan daulah Islam juga dulu ada penyimpangan, itu memang terjadi. Itu satu. Yang kedua, kita ini nggak nyontoh mereka. Yang kita harapkan kembali kepada syariat Islam, melanjutkan kehidupan Islam, adalah melanjutkan kehidupan masa Rasulullah SAW ya, dan para khulafaur rasyidin. Bukan melanjutkan kenabian, jadi ada nabi baru. Bukan. Tapi melanjutkan pemerintahan sebagaimana Rasulullah SAW. Lalu di situ bagaimana? Menerapkan seluruh syariat Allah. Nah, jadi dua hal seperti ini menjadi kondisi di mana apa? Ya jelas, Anda nggak bisa mengatakan misalnya sistem manapun tanpa ada celah itu orang nggak mikir, nggak pernah ngerti, kurang piknik. Coba belajar yang manapun, bahkan lebih berdarah-darah lagi, ya kan? Orang kafir itu lebih berdarah-darah lagi. Misal kalau kita bicara tentang bagaimana Spanyol dikembalikan kepada sistem kerajaan oleh Ratu Isabella gitu ya. Bagaimana mereka kemudian menjatuhkan hukuman pada orang-orang yang beragama Islam, dibunuh atau murtad. Wow, itu lebih berdarah-darah lagi. Ya kan? Coba kemarin pemilu 600 anggota TPS, ya dah. Untung ini Bang Ari nggak lewat. Ya kan? Coba kalau misalnya pas kayak gitu, itu siapa? Udahlah mati banyak bener, ya kan? Junjungannya malah kemudian berkolaborasi kan. Aduh, sedih bener itu. Itu sistem begitu. Ya kan? Nah, ini. Nah, jadi kembali di sini. Jadi bagaimana menjelaskannya? Jelaskan bahwa itu memang terjadi. Jadi jangan ditutupi. Memang terjadi. Gitu. Terjadi penyimpangan-penyimpangan itu, makanya kita akui. Tetapi yang kita harapkan adalah kita memperbaiki. Tadi makanya dibilang ya tasarruf. Ya kan? Kemudian ya yusarrifu an-nazr. Jadi dari penyimpangan tadi itu kemudian dia memperbaiki di situ. Gitu ya. Paham? Gimana Mas Bro? Iya, pokoknya di ujung ini. Nah, baru nanti kita ikut di sini hamlud dakwah. Sedikit di sini sebelum diakhiri, di sini ada huna kafarkun baina hamlid dakwah til Islam ilal Islam. Di sini terdapat perbedaan antara mengemban dakwah kepada Islam wa hamlud dakwah til istinafil hayatil islamiyah, dan juga mengemban dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Jadi dakwah itu ada dua. Ya kan, mengemban menyeru kepada Islam, mengemban berdakwah kepada Islam, dan juga melanjutkan kehidupan Islam. Ya kan? Fal awal, yang pertama yaitu dakwah ilal Islam, ini adalah amun yasmulu isnain, mencakup dua hal. Ya kan? Yang kedua wasani khasun. Yang kedua ini khusus. Nah, fahamlu dakwati ilal Islam wajibun ala kulli muslimin ya mukallafin, ya wajib bagi setiap Islam, orang Islam yang mukallaf, wa wajibun ala daulatil islamiyah, dan juga adalah menjadi kewajiban bagi daulah Islamiyah, wa wajibun ala kulli hizbin siyasiyin, dan menjadi wajib bagi setiap partai politik qaimin, yang partai politik itu berdiri ala asasil islami, dengan dasar Islam. Ini pembukaannya. Jadi kita sudah bahas nanti tentang mengemban dakwah. Ini intinya. Ini tadi pertama ini pembukaannya aja.
Cukup. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti kalau nggak salah ada deh satu lagi kitabnya nanti buat Bang Ari nih. Ya. Oke, gitu ya. Ngerti ya? Yuk kita tutup sama-sama dengan baca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.